Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadel Mizan Bilkisti, asal program studi dari Sains Informasi Geografi, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dari Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini, rekan-rekan semua, saya akan memberikan tutorial atau cara di Google Earth Engine bagaimana cara mengestimasi wilayah genangan banjir yang ada di suatu daerah. Nah, studi kasus yang saya gunakan kali ini adalah studi kasus di Kota Bandung. Mengapa demikian saya memilih Kota Bandung? Karena di Kota Bandung di sini ya bisa dibilang curah hujannya tuh cukup tinggi gitu. Di dalam satu hari, di pagi, siang, sore, malam ini bisa terhitung sering banyak hujan dan cukup deras, dan bahkan juga intensitas waktunya juga cukup lama seperti itu. Nah, di sini saya akan mencoba untuk melakukan pemetaan ke area genangan banjir menggunakan data satelit. Nah, data yang saya gunakan kali ini adalah data bukan data optis ya teman-teman semua. Mengapa demikian bukan data optis? Karena kalau saya menggunakan data optis, data yang akan dihasilkan tuh cenderung lebih berawan seperti itu, banyak putih-putihnya ketimbang data lain gitu. Nah, di sini saya akan menggunakan data radar. Mengapa saya gunakan data radar? Karena dalam penggunaan data radar ini memiliki kemampuan yang sangat baik gitu dalam penangkapannya, karena dia memiliki panjang gelombang yang bisa dibilang sampai mikro, dan itu mampu untuk menembus awan. Kebetulan data yang saya gunakan di sini pun akan data yang cukup baru ya teman-teman semua. Nah, pada kali ini saya akan menggunakan data pada bulan 10 dan juga pada bulan 11 untuk menjadi landasan saya mencari area genangan banjir. Nah, di sini saya juga akan melakukan pemetaannya itu menggunakan eh, dua metode gitu. Metode yang pertama itu adalah metode OTSU. Nah, itu menggunakan algoritma OTSU ya. Dan juga saya akan menggunakan metode dengan metode backscatter itu. Nah, di sini eh, kita sudah menentukan waktunya gitu ya. Untuk pelakukan tahap pertama itu tuh kita udah melakukan waktunya. Nah, setelah itu kita bisa membuat geometri atau area cakupan wilayah yang akan kita buat seperti itu. Nah, kita blok area Kota Bandung ini untuk dijadikan area cakupan wilayah kita. Nah, di sini saya sebenarnya sudah memasukkan skripnya. Saya sudah punya skripnya itu sendiri. Nah, supaya mempermudah dalam menjelaskan kepada teman-teman semua. Nah, di sini hal pertama yang harus perlu kita ganti adalah ketika sudah memasukkan skrip yang sudah ada ini sampai akhir, karena di sini saya menggunakan skripnya itu dengan format filter baunya ROI, kita harus ganti variabel geometri tadi menjadi ROI supaya ketika kita run itu tidak terjadi error gitu ya, akan berjalan dengan sangat lancar seperti itu. Nah, uh, dalam metode OTSU ini ya teman-teman semua, uh, kita itu akan menggunakan nilai backscatter atau bisa dibilang threshold pada suatu nilai permukaan, yaitu pada nilai backscatter air itu sendiri gitu teman-teman. Nah, nilai threshold itu tuh kita memberikan bisa dibilang nilai ambang batas air gitu, dimana genangan air akan terjadi seperti itu. Nah, untuk melakukan algoritma estimasi genangan banjir ini dengan cara metode backscatter maupun dengan OTSU itu, kita harus melakukan masking terlebih dahulu, yaitu masking terhadap badan air permanen gitu. Misalkan di dalam wilayah Kota Bandung ini pasti kan yang teman-teman ketahui semua tuh pasti ada waduk ataupun danau. Kalau selain danau itu yaitu adalah saluran air irigasi atau sungai yang emang itu adalah merupakan badan air permanen gitu. Jadi pada citra ini ketika kita melakukan algoritma itu, wilayah-wilayah terkait itu akan bisa dibilang dilewati gitu, tidak akan dilakukan algoritmanya di situ gitu. Karena ketika kita melakukan algoritma tanpa melakukan masking terhadap nilai backscatter itu sendiri, maka nanti wilayah dalam satu kotak ROI orange ini akan berubah menjadi warna
biru semua gitu, bisa dibilang ini kan kebanjiran semua gitu. Nah, untuk mengantisipasi tempat terjadi seperti itu, kita akan lakukan metode masking itu dengan cara memasukkan data Hansen seperti itu yang sudah saya masukkan di sini. Setelah itu kita melakukan masking badan air, perhitungan histogram untuk mendapatkan nilainya gitu ya teman-teman. Nah, ini kita akan masukkan algoritma Otsu gitu dengan lakukan algoritma ini yang udah ada gitu. Saya tidak melakukan editing sama sekali terhadap algoritma ini, dan nanti hasilnya itu akan mengeluarkan threshold atau bisa dibilang uh, hasilnya gitu. Nah, di sini setelah itu saya akan lakukan classify the image atau mengklasifikasi pada gambar itu. Nah, classify pada gambar ini uh, saya beri nama layer baru, yaitu adalah banjir algoritma dengan Otsu. Setelah itu kita bisa lakukan ekspor itu. Nah, tapi ini kan hanya Otsu aja gitu, backsketchernya di mana? Nah, backsketchernya itu sudah ada di atas ini, smoothing radius dan segala macam ini. Before after itu dia akan memunculkan bisa dibilang estimasi banjir gitu ya, menggunakan metode perbedaan sketchering atau backsketcher. Nah, ini saya sudah buat di awal. Oke. Sekarang karena saya sudah masukkan ini semua, kita bisa tinggal run aja ya teman-teman semua. Kita akan lakukan loading, tunggu loading itu terlebih dahulu. Kita bisa matikan geometri ALI-nya ini supaya memudahkan kita dalam melihatnya gitu. Nah, seperti yang teman-teman lihat semua di sini sudah muncul nilai-nilai threshold gitu, dimana kemungkinan area itu akan banjir gitu. Nah, dan di sini akan muncul juga gitu hasil dari klip dari rekaman radar yang kita filter bound tadi di tanggal bulan 10 dan juga bulan 11 pada tahun 2022 di sini. Setelah itu di sini akan keluar layer baru gitu. Nah, di sini ada kurang lebih 6 layer yang akan bisa kita gunakan. Di sini ada layer before, after before, diff smooth, banjir metode perbedaan sketching, sama banjir algoritma Otsu. Nah, di sini akan fokuskan adalah banjir algoritma Otsu dan juga banjir metode perbedaan sketcher gitu. Nah, di sini bisa dilihat ya teman-teman, dalam wilayah satu kota Bandung ini, bukan kota Bandung sebenarnya, lebih ke kota Bandung dan sekitarnya, masuk juga ke daerah Bandung Selatan, Bandung Timur, Bandung Utara, dan juga Bandung Barat gitu ya teman-teman semua. Di sini bisa dilihat gitu ya. Nah, pada Google Earth ini ketika kita zoom sedikit atau zoom, itu pun akan lakukan loading terlebih dahulu gitu. Nah, supaya kita mempercepat proses kita bisa masukkan before after ini, karena uh, wilayah layer before after ini kita gunakan tuh cuman untuk algoritmanya saja gitu. Nah, oke teman-teman. Nah, kita contoh ambil daerah Saguling Dam ya, Waduk Saguling gitu. Nah, jika kita tidak menggunakan masking Hansen, di sini bisa dilihat gitu bahwa badan air permanen dari base wave yang kita bisa lihat ini akan tertutupi oleh biru kalau tidak menggunakan masking Hansen gitu. Nah, tapi karena kita menggunakan masking Hansen, maka dari perbedaan sketchering dan perbandingan Otsu itu tidak akan tertimpa gitu, bahkan jauh lebih enak dilihat gini. Kenapa demikian? Karena kita sudah melakukan masking seperti teman-teman gini. Nah, kita ambil studi kasus di daerah kawasan Mojongsang yang sering mengalami daerah banjir gitu ya. Nah, kita tunggu loading dulu sebentar ya teman-teman, supaya kita bisa tahu gitu. Nah, oke, bisa dilihat ya teman-teman, sudah mulai tampak daerah-daerahnya. Nah, ini sedikit saya akan menjelaskan analisis saya gitu mengenai daerah banjir di sini gitu. Nah, bisa dilihat gitu daerah Balena, Bojong Soang, Cikoneng dan sekitarnya ini potensi sekali mengalami banjir untuk perbandingan sketchering. Nah, perbandingan sketchering ini adalah bisa dibilang dia akan melihat dari permukaan topografinya gitu teman-teman, topografinya dan juga
daerah-daerah yang potensial atau ada badan air di daerah situ. Nah, itu akan menjadikan daerah genangan air dengan membuat poligon-poligon berbentuk abstrak seperti ini gitu. Nah, di sini adalah dengan metode backscattering. Nah, metode ini bisa dibilang metode paling simple ya, atau bisa dibilang metode paling rasional. Daerah-daerah mana saja yang akan terdampak genangan air cukup banyak, bisa dibilang genangan air saja dengan skala kecil ataupun dengan genangan air skala besar gitu, seperti banjir. Nah, berbeda dengan algoritma Otsu yang ketika kita lihat dia itu sangat besar, karena algoritma itu sudah mempertimbangkan beberapa aspek gitu, selain dari topografi, sungai, mungkin lebar segala macam gitu, bisa dibilang dengan kita citra radar itu sendiri gitu. Nah, algoritma Otsu ini memberikan kita daerah-daerah seperti permukaan jalan yang mungkin berdampak menjadi sebuah estimasi gitu, banjir akan terjadi seperti itu. Nah, bisa kita lihat di sini daerah perumahan sini menjadi yang cocok estimasi gitu ya, karena daerah sini tuh merupakan daerah, bisa dibilang daerah perumahan yang padat penduduk dan mungkin salurannya kurang baik, bisa dibilang, atau tidak terdeteksi oleh citra radar tuh daerah itu memiliki saluran air. Jadi makanya daerah-daerah seperti ini bisa dibilang akan mudah terdampak menurut algoritma itu sendiri, seperti itu teman-teman semua. Nah, untuk daerah dekat sini itu ada daerah sungai ya, yang bisa lihat kursor saya ini sepertinya daerah sungai. Nah, daerah sungai ini ada daerah karena dia tuh Otsu, daerah sungai ini mungkin dia akan memberikan petunjuk bahwa daerah tersebut tuh berpotensi menjadi sungai meluap gitu. Ini analisis saya, boleh bisa salah bisa benar gitu teman-teman, untuk terkait algoritma Otsu ini sendiri gitu. Bisa dilihat nih ya, kita zoom lebih lagi bahwa daerah-daerah di daerah Bojong Soang ini, kalau kita lihat dari Otsu ini adalah daerah-daerah yang rata-rata itu merupakan dekat dengan perumahan dan juga dekat dengan saluran air yang bisa dibilang saluran air kecil gitu. Karena ketika hujan, selain hujan dari atas, pembuangan salinitas dari rumah-rumah gitu kan, pembuangan saluran itu akan bertumpuk di situ dan akan menjadi potensi genangan air seperti itu. Berbeda halnya dengan metode sketchering yang bisa dibilang, dan metode ini cukup sedikit ya, bahkan untuk daerah sini. Nah, oke, loadingnya sudah keluar. Daerah sini tuh baru berdampak banjir karena dari nilai threshold yang ada ini, bisa dilihat dari nilai frekuensi ini baru akan menunjukkan datanya gitu, setelah dari beberapa variabel nilai-nilai yang ada dari situ, baru akan menunjukkan daerah-daerah mana saya akan mengalami banjir, atau estimasi genangan air dan genangan banjir akan terjadi, seperti itu teman-teman. Nah, untuk penjelasan skripnya itu sendiri kurang lebih hanya seperti itu gitu. Mungkin sekian dari saya atas terima kasih atas waktu dan kesempatannya teman-teman untuk bisa menyimak video dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan, kesalahan, dan salah kata dalam pengucapan. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.